Podcast. Saatnya bicara. Saatnya mendengar. Halo, selamat datang di Podcast episode perdana. Nah, pada episode perdana ini, aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Arfa Kianum, aku dari jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Andalas. Nah, dan aku juga merupakan salah satu penerima beasiswa di KSE Universitas Andalas. Pada podcast perdana ini, aku gak sendirian loh, aku ditemanin oleh 2 orang teman aku untuk membahas mengenai kepedulian masyarakat terhadap bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Oke, sebelum memulai bincang-bincang kita pada malam hari ini, agar bincang-bincang kita lebih kerasa nyaman, hangat, aku ingin memperkenalkan dulu teman-teman yang akan mengisi bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin dari bidang hukum boleh duluan perkenalan dirinya. Oke, terima kasih. Halo Arfa. Halo. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afdil Mubarok. Saya berasal dari Fakultas Hukum Angkatan 23 dan saya juga merupakan penerima beasiswa KSE tahun 2024 ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga ikut nih berbincang-bincang mengenai gimana sih kepedulian masyarakat ataupun kayak perspektif masyarakat terhadap bencana yang belakangan ini terjadi di Sumatera Barat. Oke, terima kasih Afdil. Nah, satu lagi, aku punya punya teman untuk bincang-bincang juga. Selain dari hukum, kita juga punya dari perspektif ekonomi. Nah, boleh nih kakak perkenalan dulu. Oke, halo Arfa dan juga Afdil ya tadi dan halo. Juga halo pendengar podcast. Di sini aku mau memperkenalkan diri nih. Aku Nisrina Zahra, boleh dipanggil Zahra. Aku dari akuntansi Fakultas Ekonomi Angkatan 22. Jadi aku sekarang semester 5 ya. Nah, sama kayak Afdil dan Arfa tadi, aku juga penerima beasiswa KSE. Mungkin nanti aku bakalan ngobrol-ngobrol dikit ya dengan perspektif ekonomi. Oke. Nah, teman-teman sudah tahu siapa aja yang akan ikut bincang-bincang pada kesempatan kali ini mengenai bencana yang ada di wilayah Sumatera Barat. Nah, akhir-akhir ini banyak banget nih bencana-bencana yang terjadi di Sumatera Barat. Nah, untuk teman-teman, apa aja sih bencana-bencana yang udah terjadi di wilayah Sumatera Barat ini akhir-akhir ini? Oke, dari aku dulu ya mungkin ya. Iya, Kalau boleh. dari aku seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini memang banyak ya terjadi bencana-bencana di Sumatera Barat. Nah, salah satu bencana yang menjadi perhatian publik itu Galodo ya, atau yang biasa kita kenal dengan banjir bandang. Iya. Dan juga kemarin juga lihat juga bencana erupsi Gunung Merapi, dan kedua bencana ini memang memberikan dampak atau bencana yang luar biasa gitu Kepada masyarakat kepada ya? masyarakat. Benar. Itu sih kalau dari aku. Oke, mungkin dari Zahra. Iya, aku dengar juga sih berita itu tentang erupsi Gunung Merapi ya. Emang parah banget sih kayaknya, sama Galodo juga. Iya. Itu efeknya luar biasa banget, dan kayaknya dari erupsi Gunung Merapi itu sempat beberapa kali gempa ya. Oh iya, ya. Jadi wah, Ya, bencananya banyak banyak banget banget ya. nih. Banyak banget bencana akhir-akhir ini yang terjadi di wilayah Sumatera Barat ini ya. Wah, ternyata banyak banget ya akhir-akhir ini bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Barat. Ada banjir, ada Galodo, letusan Gunung Merapi. Nah, dari bencana-bencana alam tersebut, kira-kira dari teman-teman bagaimana dampak masyarakat terhadap bencana-bencana alam tersebut? Mungkin boleh dari Zahra dulu menyampaikan gimana ya? Oke, kalau dari aku mungkin daripada ke masyarakat individunya ya, nyatanya bencana ini tuh sebenarnya berpengaruh juga ke ekonomi di wilayah tersebut gitu secara keseluruhan ya, nggak cuman seindividu itu doang. Bahkan yang aku dengar banyak
objek wisata di Padang ini kan, di Sumatera Barat ini kan banyak banget ya objek Iya, wisata. banyak banget. Nah itu karena bencana-bencana tadi akhirnya objek-objek pariwisata itu ditutup kan, dan itu tuh Iya. benar-benar mempengaruhi perekonomian daerah sini kan. Dan lagian juga selain itu ya, pasti mereka juga yang terkena dampak dari bencana itu ada kerugian infrastrukturnya ya kan. Kemarin aku sempat dengar jalan ada yang runtuh kan ya. Oh iya, yang di Silayang kan. Nah iya, itu kan benar-benar harus Cari membuat alternatif kita, jalan nah ya, lain. membuat kita harus mengeluarkan budget lebih nih Iya, untuk infrastrukturnya. iya, benar-benar. Jadi menurut aku memang itu tuh nggak cuman per individunya ya berdampaknya, bukan cuman ke individu tapi ke Masyarakat keseluruhan luas, ekonomi iya, iya. di wilayah tersebut gitu. Aku juga lihat yang dari jalan putus tersebut perekonomiannya itu sempat agak ngestak gitu kan, kayak distribusi makanan segala macam itu juga Bahkan sendat. Nah, bahkan ada restoran yang kayaknya apa ya, runtuh nggak sih? Iya, kebawa Kebawa arus, kebawa Nah, arus itu kemarin. kan ya itu individu sih, tapi Iya. memang dari restoran itu kan pasti ada pendapatan negaranya, PPN lah atau apalah, dan itu pasti mengurangi pendapatan negara itu. Jadi ya memang sih itu untuk keseluruhan dampak. Sangat mempengaruhi perekonomian berarti ya. Betul sekali. Iya, oke. Mungkin dari Afdil boleh bagaimana dampak masyarakat terhadap bencana alam yang ada ini? Oke, kalau dari perspektif aku ya, yang aku tangkap dari beberapa bencana yang terjadi di Sumbar, seperti yang disebutkan sebelumnya, itu memang ya ada dampak dari ekonomi, infrastruktur. Kalau dari ekonomi juga kan terjadi itu pada supir-supir angkot, ingat nggak? Iya, banyak Waktu banget. itu terjadi apa ya namanya, penumpang misalnya dari Kota Padang ke Bukit Tinggi itu nggak ada sama sekali Nah, gitu. iya, benar, Nah, benar, terus benar, ada iya. tuh beberapa mahasiswa yang memang pengen pulang gitu, tapi bayarannya malah berkali-kali lipat Budget daripada ya, itu ongkosnya, benar banget tuh. Nah, melihat dari hal tersebut juga ternyata berpengaruh terhadap kebijakan ataupun di pendidikan di kampus gitu. Dimana pada saat itu di bulan Mei 2024 itu ada salah satunya seperti di UNAN, itu rektornya mengeluarkan surat edaran yang mana intinya dalam surat edaran tersebut memperbolehkan bagi masyarakat ataupun mahasiswa yang terkena dampak untuk kuliah secara daring. Oh, Memang bagi contohnya seperti saya yang saat itu kebetulan di Padang. Nah, kan di Padang tuh jadi nggak terlalu kena dampaknya. Jadi kami iya. tetap kuliah offline gitu, Arfa. Iya, benar. Nah, tapi untuk teman-teman lain yang ada di Bukit Tinggi, Padang Panjang yang terkena dampak dari bencana tersebut, itu diizinkan oleh pihak kampus untuk kuliah daring. Jadi itu sih respon dari beberapa aspek yang aku lihat. Gitu sih, Arma. Oke, ya contohnya aku juga kemarin tuh pas terjadi bencana jalan putus itu, aku posisinya juga lagi ada di kampung, dan ya dosen aku pun menyarankan untuk kuliah online beberapa hari. Mengingat kita-kita yang ada di kampung nih nggak bisa balik ke Padang, balik pun ke Padang ongkosnya mahal. Jadi ya mungkin banyak banget ya dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam ini terhadap masyarakat kita. Oke, kita udah membahas bagaimana dampak bencana kepada manusia atau kepada masyarakat, dan juga dari mana sih bencana alam tersebut timbul gitu kan. Nah, mungkin kita dapat nih untuk meminimalisir bencana-bencana tersebut. Nah, kita udah membahas apa aja sih bencana-bencana alam yang udah terjadi di wilayah Sumatera Barat akhir-akhir ini, dan bagaimana juga dampaknya terhadap masyarakat dari bencana-bencana alam ini. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa membahas bagaimana sih solusi yang ditawarkan atau yang dapat kita berikan kepada masyarakat agar agar meminimalisir dampak dari bencana-bencana tersebut. Nah, mungkin dari teman-teman ada solusi? Mungkin lebih tepatnya bukan solusi dari kita ya, Pak. Oh, Mungkin iya. solusinya dari pemerintah ya. Ya, boleh. Nah, seperti Oke. itu. Oke, kalau dari pemerintah itu seharusnya setelah terjadi bencana seperti ini dan melihat dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat, pemerintah itu harusnya
merelokasi gitu pemukiman masyarakat yang ada di bantaran sungai. Oh iya. Nah, dalam perspektif hukum pun juga itu dikaji, Fa. Nah, ada beberapa dosen Fakultas Hukum UNAN yang bergerak di bidang hukum lingkungan. Nah, mereka itu mengkaji, meneliti hal tersebut. Kalau penyebab utama dari Galodo ini kan memang sih curah hujan yang tinggi yang tidak bisa ditampung lagi kan. Nah, namun dari yang kita lihat juga kan bahwa di daerah aliran sungai atau das itu banyak didirikan bangunan-bangunan gitu. Nah, itu dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 itu tuh mengatur kalau tidak boleh gitu mendirikan bangunan di sekitar aliran sungai. Benar banget. Karena itu bahaya kan. Memang ada peraturannya ya. Memang ada peraturannya yang mengatur hal tersebut. Nah, tadi kan Afdil juga mention mengenai pembangunan lahan di tepian air, di tepian hiliran sungai kan. Nah, itu ada lagi nggak sih aturan atau perundang-undangan yang membahas mengenai sumber daya air tersebut? Nah, kalau berbicara mengenai aturan sebenarnya banyak sih yang udah dikeluarin sama pemerintah. Salah satunya yaitu PP nomor 38 tahun 2011. Itu pemerintah itu mengatur mengenai ruang sungai, pengelolaan sungai, perizinan, sistem informasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar sungai. Banyak ya? Jadi banyak banget. Sebenarnya nggak cuma 2 itu tadi, banyak banget. Cuman kalau mau kita jabarin semuanya waktunya nggak bakal cukup gitu ya. Baik, bener, banyak bener. sih yang lainnya. Jadi kalau semisalnya itu didirikan sah-sah saja, namun harus ada izin. Dan yang jadi pertanyaan ini, apakah pemerintah yang mengizinkan atau pemerintah kecolongan nih? Bener banget. Atau pemerintah ini kecolongan, nggak tahu kalau masyarakat mendirikan itu. Padahal itu bahaya kan? Iya, jelas-jelas itu dilarang itu di undang-undang kalau nggak boleh mengganggu aliran sungai karena yang dampaknya yang seperti kita lihat. Seperti itu sih kalau dari aku ya. Kalau dari perspektif ekonomi itu gimana ya? Oh iya, kita juga penasaran nih. Oke. Kalau misalnya tadi Abdul bilang kayak bahas nggak boleh nih sebenarnya ada bangunan di sini ya, tapi kalau misalnya memang kayak kecuali ada izin ya baru boleh. Dan memang kalau misalnya memang ada izin yang benar-benar mendesak dan mengharuskan si orang itu punya bangunan atau aset lah ya, kalau dalam akuntansi aset nih. Kalau ada aset yang di sekitaran tempat aliran sungai itu bisa nih kita pakai asuransi, ya kan? Kita tuh punya yang namanya asuransi. Jadi untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan itu, seharusnya kita tuh masyarakat diedukasi lagi nih kalau sebenarnya ada asuransi yang bisa membantu gitu loh. Jadi kalau ada situasi-situasi yang gawat gitu ya kayak gini, bisa dibantu dengan asuransi tersebut gitu loh. Gitu. Berarti kalau misalnya masyarakatnya udah dapat izin nih dari pemerintah, tapi sebaiknya jangan ya. Iya, sebaiknya jangan sih. Jadi masyarakat tersebut bisa mengajukan asuransi. Sebenarnya dari asuransinya juga pusing sih kalau ada bencana banyak. Serius. Karena kita nggak tahu kan bencana kapan datangnya. Iya, benar banget. Dan kalau banyak banget tuh asuransi pusing tuh. Pihak asuransinya juga pusing tuh. Jadi mendingan jangan ya. Ya, dan juga kalau berbicara dari kebijakan pemerintah ya mungkin aku mau klarifikasi sedikit. Apa tuh? Apa namanya? Yang Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tadi itu harus lebih jelas sih. Lebih lengkapnya itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Karena kita ini bicara undang-undang takutnya apa gitu. Salah tetot gitu ya. Benar-benar. Nanti tiba-tiba itulah. Tepi jurang ya, nggak ngeri juga ya. Oke. Apa sih yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir dampak dari bencana tersebut terhadap masyarakat di wilayah Sumatera Barat tentunya? Oke, kalau ngomongin minimalisir ya, itu kayaknya lebih ke pencegahan ya. Menurut aku kalau untuk pencegahan ini kita harus banget memperhatikan edukasi nih. Jadi kita tuh benar-benar harus menjelaskan ke masyarakat gimana sih cara menghadapi bencana kalau bencana itu terjadi gitu, dan kita tuh harus bisa memitigasinya gitu loh. Nah, aku dengar ada nih sekarang lagi hype-hype-nya tentang tas siaga bencana. Itu tuh kalau misalnya kita bantu ke masyarakat untuk menjelaskan apa itu tas siaga bencana gitu, kayaknya masyarakat tuh bakal lebih siap gitu ya dalam menghadapi bencana. Iya, kita kan nggak tahu juga bencana kapan datangnya. Jadi kita memang harus mempersiapkan sih.
gitu. Terus menurut aku ya kalau di kayak kita bisa ngikutin negara-negara maju gitu loh. Negara-negara maju itu kan kalau ke anak-anak kecil, anak-anak SD itu ya pasti dijelasin kan kalau ada gempa harus gimana sih. Nah, kalau aku lihat-lihat kan sekarang nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi kayaknya pemerintah harus nih masukin ke kurikulum. Kurikulum. Iya, kalau kita kan sekarang nih ada gempa langsung lari kan. Padahal kita nggak tahu larinya kemana. Iya, Panik bener doang banget. gitu Iya kan. Ya, kan nggak cuma lari doang kan. Gimana kalau kita ada di gedung yang tinggi? Nah, Gimana bener. kalau kita ada di Bingung ruangan kan? itu? Bingung kan harus Iya, lari kemana? Kita lompat apa lari? Iya, gimana kalau ruangan itu luas? Iya. Nah, itu kan juga harus diedukasi. Selain dari tas siaga bencana yang Betul, seperti betul. dibicarain tadi kan, kita juga harus meminimalisir kecelakaan ataupun dampak yang terjadi jika gempa itu terjadi secara tiba-tiba. Nah, benar. Kalau tas siaga bencana tadi kan itu kita udah meminimalisir sebelum bencana tersebut terjadi Pra-bencana kan. ya, Iya, pra-bencana. pra-bencana. Dari jauh-jauh hari kan ya. Iya, bener banget. Dan gimana kalau tas itu misalnya tertinggal di rumah tuh? Tuh, Nah, benar gimana kita di tuh? luar, Betul. kita di luar terus Padahal bencananya kita di datang. luar. Iya, benar. gimana tuh ya? Gimana tuh ya? Misalnya kita berada di ruangan kan, terus tas siaga bencananya di rumah, ya salah satu hal yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama itu mencari perlindungan secepat mungkin. Iya, benar. Nah, seperti salah satunya berlindung di kolong meja yang dianggap kokoh gitu. Iya, ini kalau Ya. bencananya gempa ya, Ya, ini gempa. kalau bencananya gempa, dan itu pun meja itu untuk perlindungan sementara aja, Iya. karena tetap aja ada kemungkinan pecah, ada kemungkinan Roboh. hal yang tidak terduga Iya, roboh benar. gitu kan, karena memang sementara aja melindungi kita dari puing-puing, melindungi terutama itu kepala Kepala ya, kita, iya, Iya, benar banget sih gitu. Nah, berbicara mengenai tas siaga bencana tadi, apa aja sih isinya? Oh iya, benar. Iya. Aku sebenarnya Iya. kurang hafal juga, Kita tapi kan yang aku mahasiswa ingat kan, ya. mahasiswa juga Iya. harus juga tuh, kayaknya Benar, penting benar, juga. benar. Yang aku ingat nih ya, kita tuh harus di dalam tas siaga bencana itu setidaknya ada kotak P3K. Terus ya ada beberapa pakaian gitu ya yang bisa dibawa, makanan, air minum sih penting, terus senter juga, senter. Itu kalau misalnya kita terjebak di tempat yang gelap itu kayaknya membantu Oh banget. iya, berarti- Dan yang paling penting, tunggu dulu. Yang paling penting tuh money sih, uang Oh iya, uang cash itu ya. Kita nggak perlu tahu banget nih. kita Iya, harus bener, punya bener. uang cash dan handphone. Itu yang nggak bisa terpisah dari kita ya. Oh iya, berarti emang yang bakal sekiranya berharga banget gitu ya. Iya. Nah itu pasti nanti membantu ya. Oh iya, berarti memang benar ya, kayak sesuai namanya isi tas siaga bencana, berarti memang alat-alat yang memang berguna pada saat bencana ya. Betul betul. Iya, iya. Berguna Kayak banget. apa Pasti ya? kepake. Kotak P3K gitu ya, masker, fluid, uang gitu ya, yang paling Uang penting sih juga paling ya. penting. Dan juga yang terakhir nggak lupa juga kayaknya dokumen-dokumen dan surat-surat Oh, berharga. iya. ya. Itu aku Itu lupa penting sih, sih. aku lupa Nah. ya. Iya, kayak surat tanah. Nah, iya benar tuh. Bener kan? Nanti hilang tanah Iya. kita ya. Nanti ngurusnya susah gitu. Nah, benar-benar Aduh, kayak kalau surat suratnya nikah yang hilang. bagi yang udah nikah. Iya, mungkin. nanti- KTP, KK gitu ya. Nah. Iya, kalau surat nikah hilang nanti mau Nikah nikah lagi. lagi gimana gitu. Nah, bener-bener. Kan Aduh. itu jadi pertimbangan juga. Nah iya, berarti tas siaga ini tuh emang sepenting itu ya untuk menyiapkan atau apa ya, lebih tepatnya tuh kesiapsiagaan dari kita Iya. untuk menghadapi bencana yang akan datang. Iya. Nah, untuk teman-teman pendengar nih, mungkin bisa mempersiapkan tas siaganya setelah mendengar podcast ini kali Ya, ya. benar banget. Iya. Dan tas siaga bencana itu juga harus disiapkan dan diletakkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau Nah, gitu. bener, jangan nanti diletakkan di atas lemari yang Iya. harus ngambilnya jangan pakai lemari. kursi. Iya. Harus manjat dulu gitu Iya. ya. Terus kalau mentang-mentang isinya dokumen berharga, uang malah ditaruh ke berangkas gitu Oh kan, nanti jangan, susah juga. jangan. Kita harus ngurus ke bank dulu. Taunya banknya udah nggak ada. Iya, Jangan bener dong. banget. Oke. Jadi harus disiapkan ya. Bener-bener. Oke, tadi kita udah bahas mengenai mitigasi, yang mana Betul. mitigasi ini berupa backpack atau apa ya, kayak Tas siaga bencana. Ya, tas siaga bencana. Oke, yang mana isinya tuh barang-barang penting yang sekiranya kita butuhin Pas bencana yang iya, pas terjadi. bencana, setelah bencana Iya, yang terjadi. Oke, mungkin dari Afdil ada tambahan lain untuk mitigasi ini, mungkin dari pemerintahannya atau ya mungkin boleh. Oh ya, mungkin dari tadi kita bicara dari diri kita sendiri ya. Iya, dari iya. Itu ke individunya ya. masyarakat ya. Iya, nah kali ini mungkin juga bakal harus ada gitu
hal yang dilakukan sama pemerintah, terutama misalnya kayak membuat peta wilayah rawan bencana gitu. Oh iya. Nah, biar masyarakat yang ada di peta rawan bencana tersebut bisa lebih siap gitu, lebih Bisa siap siaga siaga. ya. Ya, Iya, benar iya, banget. benar. Kemudian membangun bangunan tahan gempa yang mungkin nanti bisa digunakan untuk mengungsi dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita kan dari tadi bahas banjir ya, bagaimana banjir tersebut dapat terjadi, bagaimana dampak dari banjir tersebut. Nah, Betul. bencana alam kan seperti yang kita tahu tidak hanya banjir aja, banyak lagi bencana-bencana alam yang terjadi di wilayah Sumatera Barat akhir-akhir ini. Bisa jadi kayak gelodo atau segala macam. Nah, mungkin selain dari curah hujan yang tinggi, menurut teman-teman apalagi sih yang dapat menyebabkan bencana alam tersebut terjadi? Kebanyakannya ya mungkin dari manusianya sih ya. Bencana-bencana itu kan nggak cuma dari alam ya, walaupun Iya. namanya bencana alam, tapi ada juga yang karena manusianya. Ulah tangan Nah, nakal manusia ya. Iya betul, pasti ada sih intinya hubungannya sama manusia. Ya bener banget sih. Contohnya salah satunya kalau kita nggak bicarain banjir, ada juga tanah longsor. Nah, iya bener Nah, juga tuh. bener kan, tanah Betul, longsor betul. itu juga salah satu penyebabnya selain memang bencana alam ya dari manusianya juga. Betul. Seperti manusia yang melakukan perambahan hutan Iya. ataupun yang mendirikan tambang-tambang ilegal tuh. Iya, Itu bener kan banget tuh. iya bener banget kan, daerah-daerah apalagi daerah konservasi kan itu kan memang dilindungi dan itu memang menjadi resapan air gitu. Nah, dengan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab seperti itu, nah itulah yang menyebabkan terjadinya ya bencana tadi, tanah longsor ya kan. Terus kalau curah hujannya terlalu tinggi, nah longsoran itu bisa juga mengalir ke sungai dan menyebabkan galodo tadi ya. Iya, Galodo itu kan apa ya, kayak banjir bandang gitu Banjir yang di bandang, dalamnya ada kerikil, batu-batuan dan Iya. sampah-sampah lainnya ya. Nah, bener, selain dari nebang hutan mungkin juga dari masyarakat nakal kali ya. Iya, bisa kayak juga sih. buang sampah ke selokan. Jadi kayak satu masyarakat yang bilang, "Alah, satu doang sampah." Mm-mm. Tapi yang ngomong kayak gitu ada ribuan gimana? Iya, jadi malah banyak kan iya. sampahnya ya. nggak ada gunanya dong Nah, kalau dia benar. sendiri yang nggak Benar. yang buang sampah pada tempatnya. Iya. Nah, Dan- selain itu apalagi ya, kayak misalnya dari tata ruang juga ya. Mungkin kita dari tadi nge-highlightnya itu masalahnya dari masyarakat doang. Nah, iya benar. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari topografinya Sumatera Barat memang sih pegunungan gitu kan. Iya, iya. betul. Daerah-daerah Bukit, banyak pegunungan banget, yang banyak rawan banget. gitu. Nah, mungkin balik lagi sih kebijakan pemerintahnya juga harus lebih ditekankan. Betul, Pemerintah Bener ya. banget ya. Bener-bener. Kayak lebih merhatiin lagi gitu kalau masyarakat tuh nggak boleh bangun bangunan di sekitar daerah aliran sungai, Harus nggak lebih boleh tegas iya, ya. nggak Iya. boleh di sekitar lereng-lereng bukit gitu, karena itu untuk mereka juga. Betul. Dan mungkin kita bahas juga ya kayak mitigasinya apa gitu loh. Nah, iya benar juga. Itu Mitigasi penting bencana. sih ya bahas untuk mitigasi. Jadi kalau misalnya nanti ada kejadian serupa ya bisa diminimalisir atau bahkan bisa kita hindari gitu ya. Iya. Nah, kemudian seperti yang Bapak Presiden kita pernah bilang waktu itu masih di periode Bapak Presiden Jokowi Iya, ya. iya. Nah, Bapak Presiden itu bilang juga kalau pemerintah Sumatera Barat itu juga harus siap siaga dengan membangun yang namanya Sabodam. Oh, apa tuh Sabodam. kira-kira Nah, Sabodam? Sabodam itu seperti kayak bangunan pengendali banjir gitu loh. Jadi Sabodam itu sebagai pengendali seperti yang kemarin itu kan ada lahar dingin. Oh, bukan Erupsi seperti gunung Avatar berapi. berarti ya? Ya, bukan. Oh, bukan. Oke. Pengendali. Iya. Jadi Sabodam ini juga bermanfaat sebagai pengendali erosi hutan. Jadi intinya Sabodam ini kalau dilihat dari bencana yang belakangan terjadi itu bisa digunakan untuk mengendalikan aliran lahar atau sedimen dengan cara menampung sebagian material untuk sementara waktu, kemudian mengalirkan sebagiannya lagi ke hilir. Jadi dia tuh Oh, bertingkat-tingkat gitu. Iya, gitu loh iya. Sabodam itu. Dan itu penting juga agar aliran deras itu nggak langsung menerjang Iya. Yang kemarin kan kota-kota iya, atau desa-desa benar. di bawahnya. Ya benar banget gitu. Ya, yang kemarin kan emang langsung dari atas tuh langsung jus gitu kan. Nah, Iya, benar. Nah, juga yang paling penting itu sih ini sih, memberikan kesadaran ke masyarakat. Nah, itu penting iya sih, kan, betul. ngasih penyuluhan atau meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersiap siaga gitu, terutama Iya. masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Agar tersebut. lebih aware ya terhadap bencana yang akan datang. Iya, Betul, benar betul. gitu.
kita udah bahas nih dari tadi mengenai apa aja nih bencana-bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini di Sumatera Barat. Terus juga bagaimana dampak dari bencana alam tersebut kepada masyarakat, kepada pemerintah dan kepada infrastruktur juga kan. Nah juga bagaimana kita untuk meminimalisir mitigasi salah satunya untuk meminimalisir dampak bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini. Oke, nah bagaimana nih atau apa nih harapan dari teman-teman untuk baik dari pemerintah atau dari masyarakat sendiri untuk meminimalisir bencana-bencana alam tersebut atau dampak bencana-bencana dari bencana-bencana alam tersebut? Kalau dari aku sih harapannya setelah semua bencana yang terjadi ini masyarakat dan pemerintah itu bisa merenung gitu loh. Merenung dan mengingat lagi sebenarnya apa sih yang masih kurang dan apa yang harus disiapkan ke depannya. Benar-benar. Nah, dari masyarakat sendiri mungkin harapannya lebih aware gitu lah. Sama bencana ini, lebih siap lagi seperti tadi menyiapkan tas siaga bencananya, lebih aware lagi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Intinya lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Dan dari pemerintahnya juga harapannya lebih aware juga karena pemerintah ini yang bakal menjadi penggerak gitu loh. Iya benar-benar. Ya, penggerak bagi masyarakat seperti tadi membangun sabodam ya, biar apabila terjadi curah hujan tinggi yang mengakibatkan bencana banjir itu tidak terulang lagi. Nah, karena ditahan oleh sabodam ini dan dikendalikan. Nah, harapannya itu sih dari pemerintah dan juga jangan lupa juga penyuluhannya. Penyuluhannya tuh lebih diperhatikan lagi agar gitu. Ya benar, agar masyarakat ini lebih lebih hati-hati terhadap lokasi tempat tinggal mereka lah ya kira-kira. Ya benar, lebih sering dikasih pelatihan siaga bencana gitu agar hal seperti ini tidak terulang lagi dan bencana dan korban-korban bencana itu bisa diminimalisir gitu sih kalau dari aku harapannya. Baik, mungkin dari Zara? Kalau aku sih mungkin mengingatkan lagi aja gitu ya. Nyatanya kan bencana ini nggak cuman berefek ke 1-2 orang gitu kan, tapi berefek ke semuanya gitu. Satu lingkungan itu kena dan semua orang pasti semua aspek pasti ada dampaknya, terkena dampaknya gitu. Jadi cobalah untuk nggak egois memikirkan diri sendiri gitu loh. Coba untuk memikirkan orang lain dan coba melakukan sesuatu itu ya dengan pertimbangan banyak aspek gitu. Dengan matang gitu. Pokoknya sebelum ngelakuin sesuatu yang buruk tuh mikir 1000 kali gitu loh. Ada nggak dampaknya untuk orang lain gitu. Mungkin seperti contohnya kayak penebangan liar kali ya. Itu. Ya benar, penebangan liar, terus pendirian bangunan ilegal di sekitar daerah aliran sungai itu kan juga harus diperhatikan lagi. Dan pemerintah juga harus tegas gitu. Iya benar. Biar hal tersebut tidak terulang lagi. Jangan cuman karena itu untuk kepentingan kita, terus kepentingan orang lain tuh jadi terganggu gitu loh, hak orang lain tuh jadi terampas gitu. Bener. Padahal itu juga berpengaruh ke mereka. Jangan cuman karena tindakan kita orang lain mengalami dampaknya gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Oke, berarti kesimpulannya tuh masyarakat tuh lebih aware terhadap bencana-bencana yang akan datang dan lebih memperhatikan mungkin kalau bencana alam yang datang dari manusia tuh manusia lebih memperhatikan apa yang dilakukannya. Betul, agar nggak berdampak ke masyarakat banyak. Dan juga pemerintah harus lebih gencar lagi nih untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesiapsiagaan mereka terhadap bencana yang akan datang. Kan kita nggak tahu nih bencana itu kapan datangnya, jadi kita harus sudah siap sedia dulu terhadap bencananya. Betul sekali. Cut dulu. Kayaknya kita udah di penghujung bincang-bincang kita ya pada malam hari ini. Kita udah bahas banyak banget nih topik yang kayak mulai dari bencana alam yang terjadi, bagaimana penanganannya dan segala macamnya. Ya, makasih banget ya untuk Afdil sama Zahra yang udah membersamai membersamai bincang-bincang kita pada malam hari ini. Oke, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan isi podcast kita pada malam hari ini. Terima kasih. Iya, benar. Oke, untuk bincang-bincang kita mengenai bencana alam udah selesai ya. Jadi untuk teman-teman pendengar,
Jangan lupa pantengin terus channel dari Podcast ini dan jangan lupa untuk stay tune terus ya. Bye bye.